Oke, kita selanjutkan. Itu pertemuan kita tentang kedua, topik kita yang kedua, mengenai determinan dan inverse. Kalau yang kemarin itu kita membahas tentang determinan matriks 2 kali 2 dan contoh soal serta pemanfaatannya untuk materi lain, maka hari ini kita akan membahas tentang determinan dari matriks 3 kali 3. Kalau masalah lambang sama saja, tapi bedanya itu adalah kalau determinan 3 kali 3 itu punya dua metode untuk menyelesaikannya atau menentukannya. Metode yang pertama itu adalah dengan metode Soros. Jadi kita akan menentukan determinan dengan cara Soros namanya. Dengan cara Soros ini, caranya itu adalah sama dengan mencari determinan matriks 2 kali 2, yaitu diagonal utama dikurang diagonal samping, tapi bedanya adalah kalau determinan 3 kali 3 dengan Soros ini, kita menentukannya itu, diagonal utamanya itu nggak cuma satu dan diagonal sampingnya itu juga nggak cuma satu. Kita lanjut aja, kita masuk aja langsung ke contoh soalnya, biar lebih memahami. Caranya itu adalah, ini ada sebuah contoh soal, ini ada sebuah matriks A, di mana kita mau mencari determinannya. Kalau kita mencari determinan A ini dengan cara Soros, langkah pertama yang harus kita lakukan, itu kita adalah menambah kolom. Menambah kolom 1 dan kolom 2 pada kanan matriks. Jadi kita tambah kolomnya dulu. Sehingga ini awalnya matriksnya, kita tambah kolom pertama dan kolom kedua. Kolom pertama kita ini, kolom kedua kita ini. Kita tulis di sebelah kanannya. Sehingga menjadi 2, 1, 0. Di sini 4, 3, 1. Barulah kita hitung determinannya. Caranya itu adalah rumusnya sama, yaitu diagonal utama kita kurang dengan diagonal samping. Diagonal utama kita itu bergerak dari kiri ke kanan, kalau diagonal samping kita dari kanan ke kiri. Sehingga dia adalah pertama diagonal utama kita dulu. Diagonal utamanya kalau matriks 3 kali 3 juga ada 3, yaitu yang pertama ini. 232, 420, 611. Sehingga determinannya itu adalah, kita gabungkan dulu semuanya. Diagonal utamanya yaitu 2 kali 3 kali 2, kemudian kita tambah dengan 4 kali 2 kali 0, kemudian kita tambah 6 kali 1 kali 1. Kemudian kita kurang dengan diagonal sampingnya. Kalau diagonal samping itu bergerak dari kanan ke kiri, berarti mulai dari sini, yaitu 412, 221, 630. Sehingga jadinya adalah 4 kali 1 kali 2, tambah 2 kali 2 kali 1, tambah 6 kali 3 kali 0. Sehingga jadinya adalah 2 kali 3 kali 2 itu 12, tambah 4 kali 2 kali 0 itu 0, tambah 6 kali 1 kali 1 itu 6, kita kurang dengan ini 8, tambah 4, tambah 0, tinggal 18, dikurang 12, berarti 6. Maka determinan dari A ini adalah 6. Itu caranya. Jadi langkah pertama kita adalah menambah kolom 1 dan 2 pada kanan matriks. Dan yang kedua adalah kita menghitung diagonal utama dikurang diagonal samping, di mana diagonal utama dari kiri ke kanan ada 3 lajur, 3 diagonal, kemudian ada diagonal samping kita dari kanan ke kiri, yaitu juga ada 3 diagonal. Itu dengan cara Soros. Selanjutnya, mencari determinan dari matriks 3 kali 3 itu ada namanya dengan cara kofaktor.
Ini kita juga harus lebih jeli. Ini kamu boleh screenshot ini. Sekarang yang ini kita clearkan dulu. Kalau tadi itu dengan cara Soros, yang kedua itu dengan cara kofaktor namanya. Kofaktor. Gimana cara dengan kofaktor ini? Cara kofaktor ini yang kita lakukan itu adalah kita cari matriks kofaktornya dulu. Sebelum kita cari matriks kofaktor, kita harus cari matriks minornya dulu. Sehingga kita cari matriks minor itu berarti kita lambangkan dengan M. Ukurannya sama dengan matriks A, yaitu 3 kali 3 juga. Di mana ada 9 elemen nanti. Maka elemen yang pertama, yaitu M11, itu langkah yang kita lakukan adalah dengan M11 ini adalah kita menutup atau mencoret dari baris pertama dan kolom pertama karena satu-satu. Maka kita anggap ini tidak ada, baris pertama dan kolom pertama tidak ada. Sehingga tinggallah 3, 2, 1, 2. 3, 2, 1, 2, maka kita cari determinannya dari ini. 3, 2, 1, 2 berarti diagonal utama yaitu 6, 3 kali 2, kita kurang dengan 2 kali 1 yaitu 2. Sehingga hasilnya adalah 4. Maka posisi baris pertama, kolom pertama itu angkanya 4. Selanjutnya, itu adalah kalau udah dapat M11, M12 lagi. Baris pertama, kolom kedua. Maka langkahnya itu adalah kita hapus baris pertama dan kolom kedua. Sehingga tinggal angka 1202. Kita cari determinannya. 1202 yaitu 1 kali 2, 2. 2 kali 0 itu 0. Maka 2 kali kurang 0 adalah 0 sih. 2. Maka 2. Maka posisi baris pertama kolom kedua itu angkanya 2. Selanjutnya, baris pertama kolom ketiga. Maka langkahnya juga sama. Yang kita hapus itu adalah baris pertama kolom ketiga. Sehingga tinggallah 1, 3, 0, 1. Sehingga jadinya adalah kita cari determinannya 1 kali 1, 1. 3 kali 0 itu 0. Maka 1 kurang 0 adalah 1. Maka di sini angkanya 1 baris pertama kolom ketiga. Selanjutnya baris kedua lagi, karena baris pertama udah selesai kan, maka baris kedua lagi. Baris kedua kolom pertama. Maka langkahnya juga sama, maka kita anggap tidak ada baris kedua kolom pertama. Sehingga jadinya adalah tinggallah angkanya 4612. Sehingga jadinya itu adalah 4 kali 2, 8, kurang 6, yaitu 2. Sehingga baris kedua kolom pertama itu angkanya 2. Selanjutnya baris kedua kolom kedua. Sama, kita anggap dia baris kedua dan kolom kedua itu tidak ada. Sehingga jadinya itu adalah tinggal angkanya 2602. Sehingga determinannya 2 kali 2, 4. Dikurang 6 kali 0 itu 0. Jadinya 4. Maka baris kedua, kolom kedua itu 4. Lanjut, itu adalah baris kedua, kolom ketiga lagi. Maka yang kita lakukan itu adalah kita anggap tidak ada baris kedua, kolom ketiga. Maka jadinya tinggal 2401. Sehingga jadinya determinannya 2 kali 1, 2. Kurang 4 kali 0, 0. Sehingga sisa 2. Selanjutnya, itu berarti angkanya di sini 2. Selesai baris kedua. Baris ketiganya lagi. Berarti M31 baris ketiga, kolomnya kolom yang kedua, kolom pertama. Sehingga kita anggap tidak ada itu baris ketiga, kolom pertama. Sehingga tinggallah angkanya 4632. Maka determinannya itu adalah 4 kali 2, 8. Kurang 3 kali 6, 18. Berarti min 10. Kemudian lanjutnya M32. Maka baris ketiga dan kolom kedua kita anggap tidak ada. Sehingga baris ketiga dan kolom kedua.
Sehingga tinggal adalah 2, 6, 1, 2, yaitu 2 kali 2 kurang 6 kali 1, 4 kurang 6, min 2. Nah, di sini min 10, di sini min 2. Selanjutnya, itu yang terakhir M33. Ini minnya kok nggak kelihatan. Nah, M33 berarti baris ketiga dan kolom ketiga yang kita hapus. Kita anggap tidak ada. Maka baris ketiga kolom 3 tinggallah 2, 4, 1, 3. Maka determinannya adalah 2 kali 3 yaitu 6. Kita kurang dengan 4 kali 1 yaitu 4. 6 kurang 4 adalah 2. Maka angka di sini adalah 2. Dapat kita matriks minor kita. Setelah dapat matriks minor, maka langkah selanjutnya itu adalah kita cari matriks kofaktor. Kita cari matriks kofaktor. Matriks kofaktor ini adalah matriks di mana kita mengganti tanda minor ini saja. Jadi matriks kofaktor itu adalah matriks minor yang diberi tanda positif atau negatif. Kalau caranya adalah, kalau seandainya yang pertama contohnya M11, 1 tambah 1 itu kan 2, 2 itu kan genap. Kalau dia genap, maka kita kali dengan bilangan positif, dengan tanda positif. Kalau ini kan M12, berarti kan 1 tambah 2 itu ganjil, karena 3 kan. Kalau ganjil, maka kita kalinya dengan tandanya negatif. Kayak gitu seterusnya. Sehingga 1, 3 ini kita kali dengan positif, ini kita kali dengan negatif, kali positif, kali negatif, berselang-seling. Sehingga 4 tadi kita kali positif, maka tetap 4. 2 kita kali negatif jadi min 2. 1 kita kali dengan positif. Maka positif, negatif, dia selang-seling. Positif, negatif, positif. Sehingga 4, min 2, 1, min 2, 4, min 2, min 10, min kali min positif, 2 kali positif 2. Maka ini adalah matriks kofaktornya. Nah, maka udah dapat matriks kofaktornya, baru bisa kita menentukan determinan. Cara menentukan determinan kalau udah ada matriks kofaktornya itu adalah dengan cara yang pertama kita pilih barisnya dulu. Dari A ini kita pilih baris. Misalnya kita pilih baris yang pertama, yaitu 2, 4, 6. Maka kita bikin 2, 4, 6. Kemudian maka kita kalikan masing-masing itu dengan baris pertama juga dengan kofaktornya, yaitu 2 kali 4, kali min 2, kali 1. Kemudian kita tambahkan. Jadinya 2 kali 4, 8, 4 kali min 2, min 8, tambah 6 kali 1 itu 6. Maka ini 0 tambah 6, 6. Sama kan? Tadi kita mencarinya dengan Soros juga dapat 6. Boleh juga kalau seandainya kita pilihnya baris yang kedua. Kalau kita pilih baris yang kedua, maka jadinya itu adalah kita ganti warnanya 1, 3, 2. Kemudian kita kalikan masing-masing dengan baris yang kedua juga di kofaktor, yaitu min 2, 4, min 2. Kemudian kita tambahkan. Sehingga jadinya 1 kali min 2 adalah min 2, 3 kali 4 adalah 12, 2 kali min 2 adalah min 4, dijumlahkan juga jadi 6. Lanjut, kalau seandainya kita pilih baris yang ketiga, kamu pilihnya salah satu aja. Berarti 0, 1, 2. 0, 1, 2. Kita kalikan dengan berarti min 10 kali 2 kali 2. Yaitu kofaktornya juga yang ketiga. Kemudian kita tambahkan 0 kali min 10, 0. 1 kali 2, 2. 2 kali 2, 4. Berarti 6. Maka terlihat matriks determinan dari matriks A dengan cara Soros maupun dengan cara kofaktor, kamu harus bisa mengerjakan dengan dua cara ini. Dia bakalan dapatnya sama, tapi Soros mungkin lebih pendek ya. Tetapi ketika kamu tidak bisa menentukan kofaktor dari sebuah matriks 3 kali 3, kamu tidak akan bisa menentukan inverse nanti. Makanya mungkin kalau kita mau cari cara yang efektif,
Kalau mau cari determinan mungkin efektifnya itu untuk matriks, 3 kali 3 itu caranya Soros. Tetapi ketika kita mau mencari inverse, kita butuh yang namanya kofaktor ini. Karena matriks kofaktor ini kita butuhkan. Dari matriks kofaktor ini ada namanya nanti adalah matriks adjoin dari A, karena matriks awal kita A kan. Maka adjoin dari A itu adalah K transpose, yaitu matriks kofaktor yang ditransposkan. Sehingga kalau matriks kita ini kalau ditanya adjoin A berarti 4, min 2, 1. Barisnya kita rubah jadi kolom. Min 2, 4, min 2, min 10, 2, 2. Itulah determinan dari matriks 3 kali 3, yaitu kita bisa mencarinya dengan Soros yang pertama, atau dengan cara yang kedua adalah dengan kofaktor, di mana dari matriks kofaktor ini nanti kita bisa menentukan adjoin. Untuk menguji pemahaman kamu, kamu bisa mengerjakan latihan 2 di modulnya. Sekian terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.